Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Caci ucapkan sudah bersedia gabung dengan mata kuliah Bu Caci begitu. Untuk hari ini berarti kelompok 3 yang bertugas untuk presentasi dengan pokok bahasan kita yaitu MKIK dan MTTS gitu. Jadi 2 model pembelajaran yang akan dibahas oleh kelompok 3 terkait pembelajaran kelas rangkap gitu. Nah, sebelum Bu Caci serahkan sepenuhnya ke kelompok 3, berarti Bu Caci absen dulu. Tuh, Bu Caci panggil sebentar. Kita berarti hari ini pertemuan ke-7 ya? Iya apa enggak? Iya Bu, pertemuan ke-7. Berarti minggu depan kita ngapain? UTS. Iya, minggu depan berarti kita UTS. Insya Allah untuk UTS-nya pilihan ganda dengan jumlah soal 25 item, tipenya pilihan ganda, kemudian waktu pengerjaannya 45 menit gitu. Nanti mau dipersiapkan dalam itu Bu, kebetulan itu minggu depan pas jadwalnya Bu Caci itu dari teman kita ada yang nikah Bu, jamnya juga sama seperti jamnya Bu Caci. Jadi kalau misal di kurang apa jamnya H-1 apa H+1 dari harinya Bu Caci atau malam baru UTS gimana Bu? Boleh, siap, tergantung kelas ini siapnya kapan. Misalkan kan jadwal kita 10.40. Kalau kalian inginnya misalkan jam 8 malam, ya Bu Caci oke, mengikuti kalian. Itu yang penting satu kelas sepakat semua. Gitu Mbak Nisa. Nanti bisa didiskusikan dulu fix-nya jam berapa, mintanya jam berapa. H-1 ataukah H+1 ataukah malam hari, ya intinya berkisaran antara H-1 hari H tapi malam atau H+1 gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Kemudian untuk kisi-kisinya nanti Bu Caci sharingkan ke WA grup, kemudian kepastiannya jumlah soal berapa, tipenya apa, kemudian waktunya berapa. Nanti untuk pastinya Bu Caci sharingkan ke WA grup ya. Sekedar gambaran saja, kemungkinan soalnya adalah pilihan ganda dengan jumlah soal 25 item, waktunya 45 menit. Kemudian kita mengerjakannya menggunakan Google Form. Gitu. Bu Caci absen nggih? Caci mulai. Abitul? Ada Bu. Oke. Agnes? Ada Bu. Agnes ada. Aris? Aris belum gabung. Kristanti? Belum juga. Kristanti masih ngajar Bu. Oke. Devi? Ngajar Bu. Devi Firnanda? Hadir Bu. Himaya? Sakit Bu. Sakit? Lah ini yang bicara siapa? Ya, Firnanda itu loh Bu. yang dibawa ke puskesmas. Oh iya, paham. Baru paham. Indah? Ada Bu. Inggit? Ada Bu. Lucy? Ada Bu. Miftahul? Miftahul?
Miftahul ada atau tidak? Nggak dengar ya Bu Caci? Ada, Bu. Ada, oke. Milatul Ada yang Vidya Anggra ini. oke. Mukhtar ada, Mas Mukhtar. Nisa ada. Saya Siti Anisatun Saya Bu. Ada Bu. oke. Siti Lailatul Ada Bu. kemudian Sutekno Hadir, Bu. hadir. Ferni Ada Bu. Vidya Ada Bu. Winda Ada Bu. Yuli Hadir Bu. Yulia Ada, Bu. Ratna Desi izin Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Ratna ada, berarti ini Aris sama Kristanti yang belum hadir. Mbak Ari sama Tanti masih perjalanan Bu. Oh gitu. Kalau begitu berarti kita langsung saja, silahkan kelompok 3 untuk share screen dan presentasi. Nanti berarti yang bertugas bertanya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi selain kelompok 3. Sesi pertama 2 pertanyaan, sesi kedua 2 pertanyaan. Jadi masing-masing perwakilan dari kelompok yang tidak presentasi harus bertanya. Kok ada gambar Mbak Nisa? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tentang model konsultasi intrakelompok atau MKIK dan model tutorial teman sebaya atau MTTS. Itu ada Mbak Fernanda Alfiana Firdaus, Mbak Himayah Syahnas Nabila yang sedang sakit, Mbak Lucy Irianti, dan juga saya sendiri Nisa Oviasa Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pia kepada Mbak Pia. Kepada Mbak Lucy, saya persilakan. Model konsultasi intrakelompok. Model konsultasi intrakelompok atau MKIK merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Langkah model MKIK. Ada 6 tahap. Yang pertama, siswa diminta menyiapkan alat tulis, semua pena disimpan di tengah meja. Kedua, siswa pada setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan guru.
Tahap ketiga, semua siswa mencari jawaban dari buku yang tersedia atau dari diskusi. Tahap 4, siswa yang membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugaskan untuk mengecek apakah setiap murid dalam kelompok mengerti maksud pertanyaan dan menyepakati jawabannya. Tahap 5. Bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atas pertanyaan itu, semua murid mengambil pena masing-masing dan menuliskan jawaban dengan kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. Tahap ke-6. Selanjutnya dengan mengikuti urutan langkah 1-5 meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai setiap murid dalam kelompok mendapat giliran membaca pertanyaan dan mengecek jawaban kelompok. MKIK ini diadaptasi dari model tim McConsole. Tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dalam bahasa sendiri. Model ini diterapkan dalam kelas PKR baik yang dilakukan dalam satu atau lebih dari satu ruangan. Pokok yang dipelajari dapat berupa topik dalam satu atau lebih mata pelajaran. Yang perlu dicatat adalah pengelompokan murid sebaiknya menurut kelas. Mungkin akan lebih cocok digunakan di kelas 4 ke atas, mana murid sudah bisa menuliskan sebuah pikiran. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Nisa. Model tutorial teman sebaya atau MTTS. Model tutorial teman sebaya atau MTTS merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami suatu konsep. MTTS dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. MTTS. Inti dari MTTS adalah pembelajaran yang pelaksanaannya dengan membagi kelas dengan kelompok dalam kelompok-kelompok kecil, yang sumber belajarnya bukan hanya guru, melainkan juga teman sebaya yang pandai dan cepat dalam menguasai suatu materi tertentu. Dalam pembelajaran ini, siswa yang menjadi tutor hendaknya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman lainnya, sehingga pada saat dia memberikan bimbingan, dia sudah dapat menguasai bahan yang akan disampaikan. Langkah-langkah MTTS, yaitu ada 4. Langkah yang pertama yaitu pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Tahap 3, guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Yang tahap 4, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Biasanya seperti ini, Mbak, dianggap kayak tutor kecil gitu dari gurunya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fia. Kepada Mbak Fia, saya persilahkan. Miller 1989 memberikan beberapa saran untuk dapat berhasilnya program tutorial sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Yang kedua, jelaskan tujuan itu kepada seluruh kelas. Yang ketiga, siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. Yang keempat, gunakan cara yang praktis. Yang kelima, hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru. Yang keenam, pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan pikiran yang diminta di kelas. Yang ketujuh, berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor. Dan yang kedelapan, lakukan pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutorial.
MTTS dalam memanfaatkan tutor sebaya guru berperan sebagai manusia yang akan dimintakan keterangan, petunjuk, dan caranya oleh murid yang ditugasi sebagai tutor sebaya. Jagalah agar murid yang mendapat tutor tidak bersifat sombong. Terima kasih. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan. Monggo silahkan dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Siapa yang duluan? Silakan sebutkan nama, terus NPM yang bagian belakang, terus kelompok berapa, perwakilan dari kelompok berapa. Saya, Bu. Oke, mbaknya namanya siapa? Nama Ratna Desi dalam benua NPM 111918001 perwakilan dari kelompok 2. Perwakilan dari kelompok berapa Mbak Desi? Dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 berarti yang duluan ya. Monggo Mbak Desi. Ya, pertanyaan saya gini, Bu. Silakan kelompok 3 siap-siap mencatat ya. Iya, Bu. Insya Allah sudah siap, Bu. Oke, lanjut Mbak Desi. Nah, pertanyaan saya gini, Bu. Menurut yang dijelaskan Mbak Nisa mengenai MTTS itu. Lebih keras Mbak Desi, ndak dengar. Gini, Bu. Menurut yang dijelasin Mbak Nisa mengenai MTTS. Nah, saya bertanya, bagaimana jika MTTS tidak berjalan dengan baik? Nah, dikarenakan tutornya itu adalah siswanya itu sendiri. Biasanya kalau di dalam kelas itu, kalau sesama teman itu kan kadang bisa disepelekan, kayak tidak didengarkan gitu loh, Bu. Bawaannya kan kayak pengennya bermain-main aja, tidak ada keseriusan dalam belajar. Begitu, Bu. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok 3 paham? Baik, pertanyaannya saya terima ya, Bu ya. Paham? Sudah paham ya Mbak? Ini langsung saya jawab atau nanti saja? Nanti dulu nunggu satu pertanyaan lagi Mbak untuk sesi pertama ini. Monggo dari kelompok yang belum. Oke. Soalnya pembelajaran ini benar-benar serasa tahu. Aku begitu dari SD. Monggo, kelompok mana ini yang belum? Kelompok 1, 4, dan 5. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu. Kalau tidak ada, Ibu Caci tunjuk toh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa namanya? Halo. Saya Miftahul Huda. Heeh. Halo. Dari kelompok berapa? NPM 1 dari kelompok 5. Berarti kelompok 2 dan 5 yang sudah, tinggal 1 dan 4. NPM 119180022. Oke. Mas Huda yang keras. Ya, sinyalnya agak susah. Oke. Saya mau bertanya mengenai langkah-langkah MMS ya, Bu ya. Untuk tahap 1 sampai tahap 4. Misal gini, pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu contohnya seperti apa? Tahap 1 sampai tahap 4. Nggak dengar Mas Huda, Bu Caci. Kelompok 3 mungkin sudah paham, bisa diulangi pertanyaan dari Mas Huda. Biar Bu Caci juga ikut paham. Iya, Pak ya. Itu, Bu, tadi itu kan ada 4 tahap. Ada 4 tahap, tahap 1 sampai 4. Model tahap 1 kan MTTS. pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. MTTS ya Mbak ini? Iya, Bu.
Kemudian? Iya, Bu. Nah, itu dia tanyanya gini, misal pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu taunya dari mana atau gimana, Mas? Tadi, Mas? Iya, contohnya seperti apa gitu loh, Mbak. Oh iya. Pilihlah. Sudah paham kan, Mbak ya? Iya. Maksud pertanyaan saya. Insya Allah paham. Bisa langsung dijawab ya Mbak Nisa dan teman-teman? Oke, yang menjawab sebutkan nama. Oke, nama saya Nisa Priyansa Putri akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Tadi Mbak Desi itu bertanya intinya seperti ini. Bagaimana jika MTTS tidak berjalan dengan baik? Dikarenakan tutornya di dalam tutornya adalah siswa itu sendiri. Biasanya kalau teman sebaya kadang disepelekan atau tidak didengarkan. Nah, kebetulan saya punya pengalaman juga dalam MTTS ini. Dulu waktu SD itu di kelas saya juga dikelompokkan seperti itu, Bu. Jadi ada kelompok A, B, C, D. Lah, kelompok A ini dia yang menjadi tutor. Jadi kalau kelompok D itu dia sudah diajari gurunya, tapi dia tidak bisa karena dia mungkin menganggap bahwa gurunya itu jahat atau bagaimana. Itu biasanya itu yang dari kelompok A. Jadi yang dari kelompok A, kelompok saya itu langsung terjun sendiri ke teman-teman, dikasih waktu, tapi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena gurunya itu tetap mengontrol, tetap mendampingi ketika si yang menjadi tutor itu bekerja, maksudnya mengajari temannya, itu gurunya mendampingi sehingga MTTS itu bisa berjalan dengan baik. Kecuali kalau guru itu tidak mendampingi, pasti teman itu baik yang tutornya ataupun yang diajari, pasti keduanya itu hanya bergurau saja. Jadi peran guru itu dibutuhkan juga dalam MTTS. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Nisa, jawabannya sudah sangat jelas sekali. Iya, jadi memang walaupun kita itu sebagai guru menggunakan tutor ya, memanfaatkan jasa tutor teman sebaya itu, tapi kita tidak boleh lepas tangan gurunya. Jadi tetap mengontrol, memanage, kemudian memfasilitasi. Ketika misalkan si tutor mengalami kesulitan ya tetap dibantu. Kok misalkan yang diterangkan tutor itu konsepnya salah ya dibenarkan. Jangan sampai siswanya terjerumus begitu. Itu jawaban Mbak Nisa sudah sangat jelas kalau menurut Bu Caci. Untuk si penanya sudah jelas atau belum? Sudah Bu, berarti ini tidak mandiri ya Bu, tetap masih didampingi gurunya. Saya kira ini mandiri. Oh, begini, terkait mandiri dan tidaknya, semandiri apapun itu guru tidak langsung lepas begitu ya Mbak Nisa ya, pengalaman pribadinya. Iya Bu. Jadi dalam artian begini Mbak Desi, mandiri itu dalam artian tetap dikontrol atau di manajeri gitu sama guru. Ya dia dikatakan mandiri tapi tidak dalam artian si guru lepas tangan gitu Mbak Ratna Desi. Ya, bisa dikatakan bahwa guru juga sebagai pengawas di situ. Betul sekali. Walaupun dikatakan mandiri tidak kok langsung ditinggal ngopi, cara kasarannya ngono ya Mbak Nisa ya. Iya betul. Bagaimana Mbak Desi? Sudah bisa dipahami? Baik Bu, terima kasih. Iya, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Huda. Monggo yang ingin menjawab. Saya Bu Lucy Tianti mau menjawab. Iya, Mbak Lucy. Iya. Monggo Mbak Lucy. Pertanyaannya kan, pilihlah bagaimana memilih siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kita sebagai guru kan sudah setiap hari mendampingi siswa. Nah, pasti kan tahu kemampuan siswa itu seperti apa. Contohnya saja ketika kita mengajarkan suatu pelajaran matematika atau pelajaran yang lain, kita memberikan 1 atau 2 soal, kan pasti ada siswa yang langsung
connect pikirannya, ada yang dijelaskan berkali-kali baru paham. Nah, kita memilih siswa yang di atas rata-rata tuh gini kan, ketika ada siswa yang langsung connect itu bisa saja kita jadikan tutor karena dia dijelaskan sekali langsung paham. Otomatis nanti ketika dia sudah paham, dia bisa menjelaskan ke siswa yang belum paham. Atau kita bisa juga memberikan sebuah latihan soal, nanti yang nilainya tertinggi atau nilainya yang tinggi bisa kita jadikan tutor gitu. Oke. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Mbak Lucy. Bagaimana Mas Huda? Iya Bu, itu untuk yang tahap 1. Yang tahap 2 dan 2, 3, 4 gimana contohnya? Tahap 2, 3, 4 Mbak Lucy setelah memilih tutor berarti terus ngapain begitu kan Mas ya? Oh, iya. Iya Bu, sebentar saya tampilkan lagi ya layarnya. Oke. Oh, tahap kedua itu memberikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang. Contohnya gini, kan tadi kan setelah dipilih kan ya, dipilih satu siswa untuk sebagai tutor. Itu lalu diberikan tugas. Nah, tugas yang diberikan itu diberikan tugas untuk membimbing. Jadi tugas itu yang menjadi tutor itu harus paham dulu apa yang tugas tadi. Terus dulu. Kan pertamanya saya menunjuk Huda untuk membimbing temannya. Nah, Huda itu diberikan tugas untuk membimbing temannya itu, tapi Huda itu harus paham tugas yang diberikan guru tersebut. Saya memberikan Huda soal, misalnya 1 tambah 3. Huda harus paham soal tersebut, lalu baru disampaikan ke teman-temannya. Gitu. Bagaimana Mas Huda untuk tahap sebentar Mbak, biar dipahami dulu untuk tahap yang dijelaskan Mbak Lucy ini. Tahap 2. Bagaimana Mas Huda sebelum dilanjut? Iya Bu, paham Bu. Tutor harus paham dulu intinya. Kan tadi awalnya kan kita sudah tahu dulu si A, si B, si C ini yang lebih cepat connect begitu. Nah, ketika dia dikasih tugas kan otomatis lebih paham duluan daripada yang lain. Nah, tugas itu nanti akan menjadi tugas timnya si tutor itu bersama dengan kelompok-kelompoknya untuk mudah memahamkan temannya begitu. Nah, bisa jadi kan dalam satu kelas itu ya, itu tidak hanya satu tutor begitu ya Mbak Lucy ya? Iya, karena kalau hanya satu tutor kan terlalu banyak. Jadi bisa dibuat kelompok-kelompok, nanti berarti masing-masing kelompok punya tutor gitu Mas Huda. Paham nggih? Paham. Oke, Mbak Lucy lanjut tahap 3, Mbak. Kasih contoh. Tahap 3 itu guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Nah, di sini guru tidak hanya lepas tangan ya, jadi guru harus memantau seperti yang dijelaskan Mbak Nisa tadi. Harus mengawasi apakah tutor tersebut memberikan pembelajaran atau menyampaikan tugasnya tadi dengan benar atau tidak, harus dipantau. Kan tidak menutup kemungkinan ya Mbak Lucy ya, tutornya itu ngasih penjelasan yang salah gitu loh maksudnya. Ya, jadi guru harus tetap memantau, Bu. Paham maksudnya? Dan teman-teman? Yang keempat, berikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar baik anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Jadi gini, guru harus memberikan penguatan kepada tutor untuk bisa menjelaskan dengan baik dan tidak boleh sombong, karena ketika nanti yang tutor tersebut sombong, otomatis yang teman sebayanya itu akan merasa cakep minta setelah belajar, karena jadi kita ya males untuk belajar gitu. Jadi sebisa mungkin tutornya tersebut harus rendah hati gitu.
Betul sekali. Itu untuk tutornya Mbak Lucy. Lah, untuk yang anak buah tutor. Anak buah tutor sebisa mungkin kan harus memahami Bu ya. Ya. Harus memahami kalau saya ini kurang paham. Jadi saya kalau menerima materi dari teman harus mengapa hati. Terus yang tadi juga kan nggak boleh sombong, harus memberikan motivasi kepada teman yang belum paham gitu, memberikan motivasi kamu harus bisa, tapi dengan bahasa yang kalau kita sebagai teman gitu loh Bu, kamu harus bisa, ini mudah, ayo kita kerjakan sama-sama, bisa seperti itu. Dan satu hal lagi yang penting yang menjadi selain tutor ya, atau bisa kita sebut anak buah tutor itu tadi, itu harus tidak boleh merasa bahwa dia itu adalah anak yang rendahan begitu, karena dia tidak dijadikan tutor, dia diajari temannya. Jadi jangan sampai dia merasa bahwa terdiskriminasi karena dia kurang bisa, itu jangan sampai seperti itu. Dia harus merasa bahwa dengan adanya tutor temannya itu dia menjadi bisa, jadi akan merasa lebih terbantu begitu ya. Jadi itu yang harus kita berikan nantinya kalau kita sebagai guru menerapkan model tutorial teman sebaya ini gitu. Jadi itu harus dikuatkan dulu. Maksudnya jangan sampai nanti anak-anak kita baik yang tutor atau yang non tutor itu satunya merasa sombong, satunya merasa tersisihkan. Gitu jangan sampai ya gitu. Bisa dipahami Mas Huda? Bisa Bu. Bisa, oke, terima kasih. Berarti lanjut untuk kelompok yang belum bertanya, ya. Silahkan perwakilannya. Kelompok 1, kelompok biru, sama kelompok 4 Bu. 1 dan 4 yang belum. Monggo perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 4 sebelum Bu Caci tunjuk. Kalau tidak ada Bu Caci yang menunjuk. Ya, silakan Bu. Silahkan dulu Mbak Nisa yang bertanya dulu. Nanti kan Bu Caci kayak memaksakan kehendak. Jadi monggo yang ini dengan senang hati untuk bertanya. Tidak ada salahnya toh kita bertanya, malah dapat poin partisipasi kalau bertanya. Sudah nanti suaranya masuk channelnya Bu Caci, dikenal orang banyak. Nah, gimana? Kan enak toh? Promosi. Oke, monggo siapa ini? Siapa ini yang bertanya? Ayo. Mbak Nisa mau bertanya. Nggih. Nama. Saya Dede Ayu Mareta, perwakilan dari kelompok 1. Ya, di penggunaan model tutorial teman sebaya sudah. Apabila masih ada siswa yang belum memahami, bagaimana tindakan guru selanjutnya agar siswa dapat memahami materi? Oke, saya terima dulu ya Bu. Nggih, sudah paham ya Mbak kelompok 3 pertanyaannya? Oke, berarti tinggal satu kelompok yang belum, yaitu kelompok 4. Halo, kelompok 4, mana suaranya? Maaf Bu Caci, kelompok 4 sudah diwakili sama Mas Lutfi di room chat itu. Oh, enggak baca Bu Caci. Sebentar Bu Caci baca ya. Oke. Mas Lutfi dari kelompok 5, Mbak, tapi tulisannya. Itu salah kelompok Bu. Oke. Mas Lutfi itu kelompok 4. Mas Lutfi itu
Iya, Mas Lutfi kelompok 4. Bu Caci bacakan ya, Mbak Nisa dan kawan-kawan dari kelompok 3. Iya, Bu. Pertanyaannya Mas Lutfi. Bu, saya Mukhtar Lutfi dari kelompok 4 mau tanya. Jadi, bagaimana menangani siswa di bawah rata-rata? Mohon maaf lagi di perjalanan pulang. Jadi kalau anaknya di bawah rata-rata itu bagaimana begitu Mbak? Itu karena tidak dijelaskan untuk model MKIK ataukah untuk MTTS. Jadi langsung dua-duanya saja ya Mbak Nisa ya. Oh iya, Bu. Oke. Terima kasih. Monggo dijawab. Bun. Halo, kelompok 3. Iya, Bu, sebentar, Bu. 3. Berarti dua sekaligus model. Apa? Belum siap kah kelompok 3? Iya, Bu. Yang pertanyaan nomor 3, Mbak Pia monggo dijawab. Saya ulangi pertanyaannya dulu ya, Bu ya. Nggih, monggo silakan. Jika sudah diterapkan model MTTS, tapi siswa atau peserta didik masih belum paham itu bagaimana? Itu pertanyaannya. Monggo Mbak Pia dijawab dulu. Mbak Via, mana suaranya Mbak Via? Nggih, Bu, bentar, Bu. Sebenarnya tadi sudah disinggung Mbak Via sama Mbak Nisa, kemudian sama Mbak Lucy. Tadi sudah disinggung ya Mbak ya? Sebenarnya sudah itu pertanyaannya. Intinya jawabannya masih sama. Iya, tapi biar Mbak Via yang menjelaskan Mbak Nisa, kan enggak apa-apa. Iya, Bu. Diulangi. Iya. Biar nanti dapat poin juga Mbak Via di partisipasinya begitu. Sudahkah Mbak Via? Halo? Mbak Via menyerah, digantikan yang lain. Bu, semisal yang pertanyaan nomor 3 saya jawab, enggak apa-apa, nanti nomor 4 biar dijawab Mbak Pia sama Mbak Lucy gimana?
Oke, monggo Mbak Nisa. Mbak Nisa yang jawab untuk pertanyaan ketiga. Jadi seperti ini. Kan pertanyaannya, jika sudah diterapkan tapi siswa masih belum paham bagaimana? Kalau menurut saya, tadi kan MTTS itu siswa itu peserta didik itu diajari oleh teman sebayanya yang kemampuannya lebih dari dia. Nah, kalau ternyata itu tidak peserta didiknya masih belum paham, itu menurut saya kembali lagi kepada gurunya. Bagaimanapun kan guru itu sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, sebagai pengawas, sebagai pendamping, itu juga tanggung jawab dia, tanggung jawab seorang guru gitu. Tapi biasanya permasalahan seperti ini, kalau memang peserta didiknya itu kemampuannya itu, mohon maaf ya, sangat minim sekali, berarti kebanyakan tuh seorang guru kadang langsung meninggalkan peserta didik pada materi tersebut. Karena kalau peserta didik sudah diajari pakai teknik A, B, C, D, ternyata masih belum paham, kita mau menunggu dia sampai paham pun kalau memang kemampuannya itu masih sangat minim, ya itu juga akan berdampak pada teman-teman yang lainnya. Jadi kalau kemarin saya juga sudah bertanya kepada guru pamong saya untuk permasalahan ini, itu guru pamongnya bilang seperti ini, ya awalnya kita kasih materi yang lebih mudah, materinya sama tapi untuk penjelasannya atau apanya itu tingkatannya lebih mudah. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak bisa, ya kita tinggal, karena kalau kita tidak tinggal, ya kita kasihan teman yang lainnya malah akan tertinggal semua. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Jadi kalau belum paham gitu ya, di awal-awalnya ya ketika diterangkan tutor ternyata kok belum paham, ya diterangkan lagi oleh gurunya atau diulas oleh gurunya. Nah, kalau gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin ya gitu, jadi sudah sangat berupaya, tapi kok memang kemampuan anak ini sangat rendah gitu ya, bisa jadi dia misalkan kategori ABK ya, mohon maaf kan sekarang bisa juga ABK gabung di sekolah yang non ABK gitu. Nah, berarti ya kita kasih yang memang tingkatannya itu lebih rendah gitu. Kalaupun itu dia belum bisa, karena nanti kan kita harus melihat kondisi teman yang lainnya. Kalau kita terlalu menunggu, nanti capaian pembelajarannya tidak tercapai, jadi sudah waktunya UAS tapi materi belum selesai misalkan begitu. Nah, berarti kan otomatis kita harus meninggalkannya, melanjutkan, tetap diikutkan dia, tapi teman-teman yang lainnya tetap melanjutkan, dia mengikuti begitu. Itu kalau sudah kita melakukan banyak upaya ternyata belum juga gitu, belum bisa mengimbangi begitu. Karena kan itu tadi kembali bahwa sekarang kan ada sekolah inklusi gitu loh. Pernah dengar ya inklusi? Belum pernah dengar? Jadi sekolah untuk dulu kan anak ABK kan punya sekolah sendiri ya, SLB itu. Tapi sekarang kan ada sekolah inklusi, itu berarti sekolah-sekolah yang normal itu tetap harus bisa mau menerima adanya anak yang ABK, mungkin kemampuannya lebih rendah atau tunarungu atau lain sebagainya begitu. Sekarang karena ada sistem inklusi itu penjelasan dari Mbak Nisa sudah benar dan sudah bisa diulangi begitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mbak Nisa dan teman-teman. Pertanyaan dari Mas Mukhtar Lutfi, ya, kita itu ya Bu, pertanyaannya itu bagaimana menangani siswa di bawah rata-rata, terus Bu Caci itu mintanya kita jawab pakai MKIK juga pakai MTTS gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan MKIK, penanganan kita seperti apa? Kalau kita menggunakan MTTS berarti seperti apa begitu? Ya Bu, saya akan menjawab yang untuk yang MTTS. Oke. Mbak Nisa jawab untuk MTTS. Jadi untuk anak yang kemampuannya
kurang itu kalau model MTTS itu bisa memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan suatu kegiatan atau memahami suatu konsep. Jadi contoh saya ya, karena saya itu ngajar anak yang emang kemampuannya itu rendah gitu Bu. Jadi kemampuannya itu 2 rata-rata. Untuk menulis sama membaca itu belum bisa, apalagi untuk memahami gitu Bu. Jadi dia itu saya berikan pelajaran, tapi dia kelompok. Jadi dia bisa contohnya ada 2 anak ya, si A ini nggak bisa membaca dan si B ini nggak bisa menulis. Tapi yang si A ini bisa tadi yang si A bisa menulis ya, yang si B belum bisa membaca. Terus yang si A itu udah bisa membaca, tapi ya sebaliknya gitu loh Bu. Iya. Nah jadi satu kelompok ini dia bisa saling tukar. Oh iya sama bisa menulis, jadi tolong sama yang sudah bisa membaca, jadi tolong saya dikte gitu. Jadi bisa menguntungkan satu sama lain gitu loh Bu, dengan temannya yang memiliki kemampuan yang lebih tadi. Oke, jadi tetap memanfaatkan tutor ya Mbak ya. Ketika session misalkan sesi berhitung, berarti yang menjadi tutor ABC. Nanti yang sesi IPA, yang ahli IPA berarti DEF begitu kan. Tidak harus tutornya ketika materi berbeda kan, tidak harus tutornya sama. Itu ya makna dari MTTS tadi. Iya Bu. Tapi memang kebetulan kan biasanya anak itu ya, mohon maaf kalau dia pinter di matematika itu ya biasanya dia pinter juga di yang lainnya, tapi tidak menutup kemungkinan dia pinter di matematika tapi tidak bisa di IPA misalkan gitu. Tapi kan tetap bisa tuker-tukeran jadi tutor, jadi tidak semuanya dia menjadi tutor. Nggih, bagaimana Mbak Disa? Iya, itu yang tadi Mbak Tia yang menjawab di MTTS, sekarang Mbak Lucy mau menjawab yang MKIK. Tadi namanya siapa ya? Alfiana Firdaus itu toh? Iya Bu Firanda. Silahkan Mbak Lucy. Saya akan menjawab pertanyaan Lutfi Bu. Okay. Bagaimana menangani siswa di bawah rata-rata secara MKIK? Di sini kan MKIK tadi kan itu ya Bu, model pembelajarannya kan berkelompok. Nah, tujuan dari MKIK ini sendiri kan untuk saling bertukar pikiran dan di sini kan MKIK tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai suatu hal. Nah, di sini kan kita sebagai guru kan pastinya sudah mengetahui Bu, secara acak kita harusnya sudah mengetahui, oh siswa ini kemampuannya seperti ini, siswa ini kemampuannya di bawah rata-rata seperti ini lah. Kita dalam membagi kelompok tersebut juga harus secara jadi satu kelompok tersebut ada siswa yang di atas rata-rata atau mumpuni lah. Nah, di sini kan nanti kan ada mengembangkan ide, lalu menyepakati. Jadi yang siswa di atas rata-rata tadi bisa membantu apabila anak yang di bawah rata-rata tadi belum mempunyai ide atau gimana, bisa yang siswa pintar tadi bisa memancing lah gitu. Iya. Saling menutupi kekurangan gitu Bu, menurut saya. Iya. Jadi intinya konsepnya ketika kita membentuk kelompok itu berarti harus bagaimana Mbak Lucy? Gimana Bu? Intinya kalau strategi gurunya ketika dia membentuk kelompok itu apakah harus anak yang kemampuannya rendah berkumpul, kemudian anak kemampuan tinggi berkumpul, ataukah kita campur, Mbak Lucy? Harusnya dicampur Bu. Secara heterogen, soalnya
kan nanti di sini ada mengemukakan ide tuh. Nanti kalau yang nggak bisa sama yang nggak bisa kan nanti yang satu kesulitan ide, yang satunya kesulitan lagi, kan nanti jadinya tidak ada kesepakatan ide yang didapat gitu, dan masalah tersebut tidak bisa dirumuskan. Iya, betul sekali. Jadi supaya kelompoknya itu sama-sama tumbuh ya, sama-sama berkembang, itu si guru harus bisa menyeting bahwa dalam kelompok tersebut adalah heterogen gitu. Sehingga nanti anak yang rendah itu tadi yang ditanyakan oleh Mas Lutfi itu bisa ditopang dari anak yang kemampuannya lebih tinggi gitu ya. Paham ya? Ada yang mau disampaikan lagi ke Bu Caci? Mau menambah sedikit ya Bu ya? Nggih, monggo Mbak Nisa. Nah kan biasanya itu kan tadi kan Mbak Lucy kan mengatakan bahwa satu kelompok itu harus dibagi secara heterogen. Ada yang di kemampuannya di atas rata-rata, ada juga yang di bawah rata-rata. Nah yang di bawah rata-rata itu tidak menutup kemungkinan bahwa di satu pelajaran itu dia itu lebih unggul dari temannya yang di atas rata-rata. Misal yang di atas rata-rata itu dia itu unggulnya di matematika, bisa saja yang di bawah rata-rata itu ketika kesenian dia itu lebih unggul, jadi kan bisa saling menutupi di situ. Betul-betul. Seperti yang Bu Caci sampaikan sebelumnya tadi ya Mbak Nisa ya. Jadi konsepnya itu tadi, ketika kita membagi kelompok ya, supaya dia bertukar pikiran gitu ya, bisa saling mendukung, saling support, itu berarti kelompoknya harus heterogen gitu. Intinya seperti itu. Konsepnya yaitu heterogen itu tadi, heterogen dalam kemampuan, heterogen juga dalam jenis kelamin, dan seterusnya. Ada yang mau disampaikan ke Bu Caci? Sudah cukup? Kalau cukup berarti kelompok 3 bisa menutup presentasinya. Iya Bu, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah mohon maaf, dan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan teman-teman. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk kelompok 3 yang sudah menjelaskan terkait MKIK sama MTTS gitu ya, intra kelompok sama teman sebaya ya Mbak ya. Terima kasih, penjelasannya sudah sangat mudah dipahami itu. Kemudian sebelum kita akhiri perkuliahan kita, jadi kita tadi sudah sangat terbantu dengan kelompok 3, sudah mempresentasikan pokok bahasan kita dengan sangat jelas. Bu Caci minta, nah ini berarti membuat kesimpulan apa yang didapatkan dari perkuliahan kita. Bu Caci minta Mbak Inggit. Mbak Inggit ada atau enggak? Inggit? Nggih. Ada Bu, ada. Inggit ada ya. Monggo Mbak Inggit tunjukkan suaranya, kasih kesimpulan dari perkuliahan kita. Bagaimana yang didapatkan oleh Mbak Inggit? Oke, bahwasanya tadi menjelaskan tentang model konsultasi intrakelompok yang merupakan kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah yang dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Itu yang model konsultasi intrakelompok. Intrakelompok. Terus kan ada 2 tadi. Satunya model tutorial teman sebaya. Nah, di model tutorial teman sebaya atau MTTS ini, kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan dan memahami suatu konsep tersebut. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Inggit ya, sudah menyimak dari kelompok 3 dan teman-teman yang bertanya tadi. Terima kasih juga untuk semuanya. Bu Caci harapkan
semuanya juga memahami sama halnya dengan yang disampaikan oleh Mbak Inggit gitu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita lanjutkan 2 minggu lagi ketemu karena minggu depan kita UTS kan otomatis tidak ketemu, jadi hanya share link soal gitu ya. Oke. Jadi dalam nanti kesepakatan sama teman-teman ya, soalnya hari Rabunya saya tidak bisa. Iya, betul. Jadi nanti Bu Caci tunggu kalian diskusi di grup yang tanpa ada Bu Caci, kesepakatannya kapan, rentang waktunya antara H-1, kemudian hanya pas malamnya atau H+1 begitu. Itu ya, itu kesepakatan permintaan dari Bu Caci. Bu Caci tinggal nunggu kalian inginnya kapan, terus nanti bisa ngabari Bu Caci begitu. Oke, berarti kalau sudah, berarti kita perkuliahannya selesai. Kemudian ini lupa, Bu Caci lupa, untuk materi UTS-nya berarti dari materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan hari ini. Hari ini berarti pertemuan ke-7, nggih? Ya, berarti materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan ke-7. Jadi ada berapa itu? Ada 6 pokok bahasan yang nantinya akan menjadi bahan soal untuk UTS kita, di mana total soalnya diperkirakan Bu Caci itu adalah 25, karena kan Bu Caci sendiri belum buat soalnya. Kalau 25 berarti sebarannya untuk tiap-tiap pokok bahasan berarti 25 dibagi 6. Begitu, sekitar 4, ada yang 5. Gitu ya. Itu Bu Caci akhiri untuk perkuliahan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan Bu Caci, kekurangan Bu Caci dalam perkuliahan. Caci akhiri, kita tinggalkan room bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.